Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nana Kartika, STMH, dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Social Science, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disebut sebagai PDD UK TPT dalam bidang pengajaran yang menjadi salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Assalamualaikum. Sehat semua? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Tentu masih bersama dengan Ibu di sini, ya, dosen terfavorit kalian, Nana Kartika. Masya Allah, tabarakallah ya. Tentu dengan mata kuliah Hukum Administrasi Tata Negara. Oke, kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 dengan judul unsur, bentuk, fungsi, isi, dan tujuan perizinan. Nah, sebelumnya di absen dulu. Azra Livia, Jelita Wulansari, Siva Indah, Muhammad Fikri, Indri Lestari, Dinda Febi, Fatah, Muhammad Rafi, Putri Raisa, Isan, Andreas Lasrega. Ada yang mau dipanggil namanya? Sudah ya semua ya? Oke. Pernah dengar kata-kata perizinan? Bukan izin boleh. Pernah dengar kata-kata perizinan? Apa itu izin? Kalau di pemerintahan itu harus melakukan perizinan. Kira-kira mau buat apa sih perizinan itu? Surat barang misalnya, ya, ada ikatan perizinan. Oke, kita lihat dulu di sini. Ya, untuk apa mempelajari tentang unsur dan bentuk perizinan? Diharapkan tujuannya adalah memahami dan menjelaskan tentang perizinan, unsur perizinan, bentuk, fungsi, isi, dan tujuan dari perizinan. Banyak sekali kasus yang sudah terjadi di negara Indonesia, ya, yang tidak menggunakan izin. Contoh saat membangun, contoh misalnya ketika membeli tanah, contoh banyak kasus lainnya yang ternyata tidak ada izinnya seperti itu. Maka disinilah sebagai mahasiswa prodi ilmu hukum, ya, Ibu akan mengajarkan membersamailah tepatnya bersama dengan seluruh mahasiswa. Oke, agak-agak miring sedikit kita nggak apa-apa ya. Nah, dalam hukum administrasi negara, pemerintah memiliki berbagai instrumen hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu peraturan perundang-undangan. Nah, kita tahu bahwasannya di negara Indonesia untuk undang-undang itu dia piramid. Ya, kedudukan paling atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 paling tinggi adalah Pancasila. Tapi yang paling tinggi adalah kedudukan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada yang boleh melanggar daripada aturan Tuhan. Kalau Pancasila sendiri, Undang-Undang Dasar sudah mengalami perubahan. Kalau Pancasila mengalami perubahan pada sidang BPU PKI 1 berubah menjadi sidang BPU PKI 2 pada sila pertama, yaitu ketuhanan menurut syariat Islam berubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, begitu juga dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan. Ada berapa kali amandemen Undang-Undang Dasar? 4, benar. 4 kali amandemen, ya. Terjadi perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Karena kebutuhan hukum sudah tidak sesuai. Oke. Nah, kemudian ada kebijakan administrasi.
Mana lebih baik, kebijakan atau kebijaksanaan? Mana yang lebih baik? Pemerintah atau penguasa atau suatu ketua di lembaga atau pimpinan, dia memberi satu kebijakan. Apakah semua kebijakan itu sesuai dengan apa yang dirasakan warganya? Mengeluarkan kebijakan. Misalnya nih, dosen memberikan tugas, ini satu kebijakan. Terus tugasnya itu harus selesai hari ini juga buat makalah. Misalnya kamu masuk pagi, dosen kasih tugas buat makalah, kemudian harus selesai hari ini juga. Itu kebijakan. Setuju nggak? Kira-kira sebagai mahasiswa, kalau dosen kasih tugas buat makalah pagi dan harus selesai siang itu juga, kira-kira kamu sebagai mahasiswa setuju nggak? Kenapa nggak setuju? Belum tentu siap, betul. Abang kenapa nggak setuju? Belum ada persiapan. Nah, ya, itu kebijakan. Tapi kebijakan adil enggak? Maka belum tentu kebijakan itu adil. Maka yang terpenting sebenarnya adalah kebijakan yang bijaksana atau kebijaksanaan. Oke. Kemudian ada keputusan administrasi perizinan. Izin dan perizinan merupakan instrumen hukum pemerintah yang digunakan untuk mengendalikan kegiatan masyarakat. Kenapa masyarakat harus dikendalikan? Apa rupanya sifat masyarakat? Ya, silakan masuk. Bagaimana sifat manusia? Apakah semua manusia punya karakter yang baik? Setujukah kalian kalau manusia punya karakter yang baik? Kakak tidak setuju. Jadi di balik sisi baik manusia terdapat sisi jahat benar. Begitu juga kebalikannya. Pernah dengar apakah semua pemerintah itu nakal? Gak berani jawab. Apakah semua pemerintah itu baik? Oh, kalian orang ahli hukum. Apakah semua jaksa itu baik? Harusnya, tapi kenyataannya ada juga yang tidak baik. Ini sifat daripada individual. Jadi tidak boleh juga ketika orang tidak menyenangi seorang, misalnya polisi nggak suka, nggak baik. Tidak semua. Ya, nah seperti itu. Tetapi harus dikendalikan. Semua harus dikendalikan, dimonitoring namanya. Kalau hidup bermasyarakat tidak ada peraturan, maka hancurlah Indonesia. Kemudian menjaga kepentingan umum. Dibuat perizinan ini supaya kepentingan umum terjaga. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jangan berbuat sesuatu ini karena kemauan saya, ini karena pribadi saya. Tidak boleh. Mengatur aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat. Bagaimana? Melalui perizinan, pemerintah memberikan persetujuan terhadap satu kegiatan yang pada prinsipnya dibatasi atau diawasi oleh hukum. Tahu kegiatan MTQ? Apakah kegiatan MTQ yang baru-baru ini itu dibuat seperti itu aja tanpa izin? Harus ada izin. Kegiatan misalnya fun walk di lapangan Merdeka, itu harus ada izinnya. Izin apa aja yang diperlukan kira-kira kalau kita mau buat jalan santai seperti itu? Apa aja? Izin untuk memakai jalan lagi. Izin apa lagi? Misalnya di jalan umum seperti di lapangan Merdeka, apakah itu istilahnya sekarang kalau orang Medan? CFD, ya, CFD itu. Nah, dengan istilah itu berarti kan ada tenggang waktu, maka ada izin menggunakan waktu, benar ya? Ada izin juga dia membangun tenan-tenan dan lainnya, itu semua menjadi diperbolehkan, tapi ada syarat. Ya, benar dalam preambul Undang-Undang Dasar Alinea 1 mengatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Warga negara Indonesia merdeka, merdeka berbuat segala hal, tetapi ada batas-batasnya, tidak bablas. Jadi ada izin, sama lah. Kalau kita mau jumpa pacar, kan izin dulu ya sama orang tua, boleh nggak bawa kekasihnya? Kan gitu, nggak ada lah langsung aja, ya. Jadi semuanya ada izin. Izin merupakan alat pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Nah di sini peran pemerintah. Jadi masyarakat tadi nggak suka-suka hati. Perubahan jalur jalan yang dulunya dua arah menjadi satu arah, tahu? Di Medan kan banyak ya, berubah dia, dua arah menjadi satu arah. Kok bisa? Ini ada izinnya. Terus dibangun, ada pembangunan misalnya dipasang lampu sujud itu, lampu ruku. Kan banyak tuh lampu. Ada juga lampu yang nggak berguna ada juga ya. Tapi itu sudah ada izin. Tidak mungkin
dilakukan pembangunan tanpa izin. Nah, kalau berani maka ada sanksinya. Izin adalah perbuatan hukum administrasi peraturan dalam konflik berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diterapkan oleh ketentuan peraturan dan seterusnya. Ini pengertian izin menurut beberapa sarjana. Artinya izin ini adalah persetujuan. Setuju, ya maka lakukan. Kalau tidak setuju, tidak boleh. Pemerintah, boleh nggak kami buat acara kemahasiswaan porseni? Oh boleh, tapi kami tutup jalan Gatot Subroto. Kita tutup. Terus jalur tengahnya itu tadi pembangunan BRT kita hentikan. Oh nggak boleh kata pemerintah, maka kita tidak boleh lanjutkan. Kenapa? Kita tidak dapat izin. Mahasiswa, perkumpulan mahasiswa membuat kegiatan, maka lapornya kemana? Ke kampus dulu. Kalau kampus izin lakukan, kalau tidak, tidak boleh ya. Jadi izin adalah persetujuan. Nah sedangkan menurut undang-undang ini ada undang-undang nomor ya Permen dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan. Ada di pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Kemudian ada di PP nomor 28 tahun 2025. Nah, peraturan perundang-undangan ini diatur dengan sangat jelas. Diatur dengan sangat jelas. Kan bentuk perundang-undangan itu kan piramid ya, piramid. Ada undang-undang kedaerahan, gitu. Misalnya di daerah, wilayah, berarti peraturan daerah, peraturan pemerintah, paling atas undang-undang, paling atas lagi undang-undang dasar 1945, kemudian Pancasila. Nah, inilah ya undang-undang ini terbentuk. Bagaimana bisa undang-undang itu terbentuk? Contoh-contoh. Pernah dengar undang-undang tentang hak asasi manusia? Undang-undang hak asasi manusia itu ada yang tahu nomor berapa? Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kenapa baru muncul Undang-Undang nomor 39 tahun 99? Kenapa baru muncul kira-kira? Kenapa tidak Undang-Undang nomor 39 atau Undang-Undang nomor 1 tahun 1982? Kenapa munculnya dia di tahun 99? Ada sesuatu yang pernah terjadi di tahun sebelum tahun 99. Ada temuan. Iya, tragedi 98. Apa dulu? Kejadian apa? PKI. Kemarin. Udah di kelas ya PKI. Kejadian apa? 12 Mei ya? 12 Mei 98. Tragedinya apa? Meninggalnya atau wafatnya? Mahasiswa Trisakti. Trisakti ya benar. Nah, di zaman kejayaan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto pada waktu itu dianggaplah bahwa hak asasi manusia itu terkungkung. Maka dibentuklah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Karena ada temuan-temuan. Kenapa peraturan berubah? Karena ada temuan-temuan. Apakah peraturan semua di daerah sama? Peraturan di daerah sama kira-kira? Tidak. Sama atau enggak? Enggak sama. Beda-beda. Di Bali sama di Medan sama nggak peraturannya? Usah gitu. Kita melirik ke jajan pasar. Ada yang namanya di Binjai. Ada Robin, Robin, perempuan Binjai. Pernah ke sana tapi? Pernah ke sana? Jajanan gimana jajanan? Kalau jajan di Binjai, murah atau mahal? Dibanding Medan? Lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Tunggu sebelum dijawab. Jakarta lebih mahal atau lebih murah dari Medan? Batam lebih murah atau lebih mahal? Kenapa bisa seperti itu? Karena beda-beda. Peraturan apa? Disesuaikan UMR. Gimana? Utang dulu pertanyaan lagi. Disesuaikan sama UMR, maka upah minimum regional Medan dengan Binjai nggak sama, lebih rendah di Binjai. Maka di sana lebih murah. Ya, jadi jangan bilang enak di Binjai murah-murah. Ya UMR-nya kecil, kalau di Medan besar. Kalau di Papua bagaimana lagi? Papua lebih mahal lagi, ya seperti itu. Nah, jadi tidak bisa juga disetarakan. Tetapi perbedaan ini melalui kebijakan-kebijakan harus disetarakan. Siapa yang menyetarakan? Undang-Undang Pancasila. Unsur perizinan secara instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif untuk menetapkan peristiwa konkret dikeluarkan oleh organ pemerintah. Nah ini kemana? Izin apa yang diminta? Ya, masa
izin nikah ke dishub kan gitu. Ya, jadi harus disesuaikan. Kalau mau izin jalan ke dishub. Kalau mau tentang hewan-hewan dinas apa? Peternakan. Kalau tentang lingkungan baru. Nah, jadi semuanya harus disesuaikan. Nah, adanya kewenangan pemerintah. Nih, menurut mahasiswa, bagaimana sih kewenangan pemerintah kita? Baik. Hah? Untuk sekarang baik. Iya, setuju ya? Iya. Pantas ya? Pantas ada demonstrasi ya? Bagus semuanya ya, kebijakan. Oke. Kemarin kita pernah dengar kebijakan pemerintah katanya mau menaikkan harga BBM, benar ya? Atau udah naik? Harga BBM udah naik? Udah. Tapi Medan dapat kecelakaan ya? Ada langka? Ada langka. Itu salah saya sebenarnya. Nggak tahu ya. Salah keadaan lagi ya. Atau memang Medan dibuat seperti itu biar sabar antri. Dan lagi menggunakan klakson seperti itu. Nah, oke. Tentu permasalahan akan muncul. Ya, akan muncul. Ya, yang punya masalah itu biasa. Yang luar biasa adalah ketika mampu menyelesaikan masalah. Termasuk pemerintah kita juga. Oke. Kemudian ada prosedur dan persyaratan tertentu. Nggak gampang minta izin. Nggak gampang minta izin, ya kan? Harus ada sesuai syarat lah. Ada orang datang izinkan saya bangun rumah, izinkan saya bangun sekolah, enak kali. Jadi semuanya harus berdasarkan apa syaratnya? Syaratnya kita nggak tahu sesuai lah dinas mana, ya mana yang mau memberikan kita izin seperti itu. Oke, kemudian adanya larangan atau pembatasan sebelumnya. Contoh, tadi kita ambil contoh tentang MDQ. Kami membuat kira-kira bisa nggak ya kami MDQ, kami pakai Pancabudi ini untuk peserta. Ternyata ada izin dulu ke Pancabudi, boleh nggak Pancabudi? Boleh nggak kita kerjasama? Ada peserta lomba yang diadakan di Pancabudi, Pancabudi boleh, maka izin terjadi. Maka muncullah peserta itu datang ke sini. Pancabudi pun punya strategi manajemen kan? Apa? Menerima mahasiswa dapat diskon. Nah, seperti itu. Kita juga buka stand di sana. Nah, ini namanya izin, kerjasama juga, persetujuan. Kalau boleh, lakukan. Kemudian, tapi kalau misalnya tidak boleh, jangan dilakukan. Ya, adanya keputusan pejabat administrasi. Siapa dulu yang teken? Jangan asal-asal, jangan dipalsukan tadi teken, tak boleh. Ya, harus ada secara administrasi. Lalu adanya permohonan dari masyarakat. Nah, biasanya tadi seperti yang contoh ya, masyarakat misalnya membuat 17 Agustus, bentar lagi hari kemerdekaan. Membuat di acara 17-an, boleh ada tanah kosong, pakai aja kita buat di situ. Boleh kira-kira seperti itu? Tak boleh. Dia izin kemana? Pemilik tanah. Atau kalau misalnya nggak tahu pemilik tanah, kan goib nih, kadang-kadang tanah goib dia, nggak tahu siapa pemiliknya. Kemana izinnya? Kayak begini, kita kali kok bang dalam nilai apros. Nah, bentuk perizinan. Ini ada perguning izin persetujuan pemerintah untuk melakukan satu perbuatan yang pada dasarnya dibatasi. Contoh izin usaha, persetujuan bangunan tadi Ibu jelaskan. Lisensi izin yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan hak tertentu. Contoh lisensi ekspor hasil bumi, ya, dispensasi, konsesi. Pernah tahu atau kalian suka mungkin ya mie gacoan? Dulu sempat di gacoan itu ada orang yang mendapat izin halal, benar nggak sih? Benar? Tahu nggak sih itu? Tahu? Oke, pernah dengar. Kira-kira kalau restoran atau tempat makan sulit mendapat izin halal itu apa masalah? Iya, tidak memenuhi syarat apa? Standar kehalalan. Apa contohnya misalnya? Kalau kalian makan di suatu tempat dibilang nggak halal, bayangan kalian apa? Ikut sampai di situ nggak halal. Dalam bayangan kalian nggak halal itu apa sih? Karena ada yang haram, kira-kira seperti itu. Sebenarnya bukan itu. Belum tentu, karena ada mengandung unsur minyak atau daging yang tidak halal. Bisa jadi misal nama menunya yang tidak halal. Contoh mie iblis. Iblis itu tidak halal.
inilah yang membuat saat itu, mohon izin kalau saya salah ya, kayaknya seperti itu sih kasus beritanya, bahwasanya lama mendapat label halal karena menu yang ada di dalam restoran itu tidak memenuhi syarat kehalalan, termasuk namanya. Kan kita kalau main kartu ya kan, ada gacok, ini gacok gitu seperti itu. Ini mohon maaf ya, tapi ini bentuk pembelajaran. Oke. Kemudian ada pemberian hak oleh pemerintah kepada pihak tertentu untuk menjalankan kegiatan menyangkut kepentingan. Contohnya konsesi pertambangan. Nah ini yang seru nih. Pengecualian terhadap suatu larangan yang berlaku umum, dispensasi usia perkawinan. Berapa usia perkawinan? 21 perempuan, 25 laki-laki. Apakah ada perempuan yang menikah di bawah usia 21? Dikarenakan apa? Yang sering kita tuduh hamil belum nikah. Kalau misalnya enggak hamil belum nikah, ada daerah yang oke. Kemudian ada daerah-daerah Kepulauan umur 17, 16 sudah nikah. Sudah punya anak. Karena apa itu? Kira-kira? Tradisi, faktor ekonomi dan lain. Jadi nggak bisa kita judge ketika seseorang menikah langsung kita bilang ini hamil luar nikah. Nggak boleh seperti itu, ya. Oke. Tapi kesimpulannya dia cepat-cepat nikah kalau cepat cerai. Ya, kasus perceraian paling banyak. Penelitian mahasiswa kasus perceraian jadi sedang itu banyak sekali. Apa kasusnya? Berkelahi terus-menerus. Jadi dengan berbagai alasan, ya kan? Dengan berbagai alasan. Jadi jangan juga dibilang, oh karena perselingkuhan. Enggak, ada orang yang tahan karena perselingkuhan ada. Karena perekonomian ada orang hidup tahan tanpa ekonomi yang cukup. Tapi orang tidak tahan ketika berselisih paham terus-menerus. Ternyata itu data nomor 1. Oke. Perizinan ya, di sini ada identitas pemegang izin nama individu, ini jelas lah. Dari mana ini izinnya? Pemegang izinnya bagaimana? Jenis kegiatannya apa? Nggak boleh gampang. Banyak itu, misalnya kebetulan alhamdulillah ibu punya manajemen tari dan lain-lain lah. Jadi sering minta gitu, bingung juga kita. Tadi juga baru masuk ya, Bu Nana boleh minta tarian gitu. Oke, untuk kapan? Tanggal 2. Di mana? Nggak tahu di mana. Sementara acara tanggal 2 berarti kan belum dapat izin. Ya, jadi ini dia batas waktu pemegang izin semuanya harus dilakukan. Nah, oke, sambil berlanjut kira-kira ada pertanyaan dari mahasiswa terkait izin terkait keadaan pemerintah. Sekarang kan di Indonesia ini luar biasa ya. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita perbincangkan. Silakan. Mana dulu? Sud dulu. Berdasarkan kondisi saat ini, apakah pemerintah sudah adil kepada masyarakat? Dalam artian melakukan musyawarah untuk mufakat kepada masyarakat. Oke, sip. Apa definisi adil dulu? Definisi adil dulu. Ini belum apa-apa. Pemerintah adil atau enggak? Definisi adil, ada yang tahu? Definisi adil. Setara, seimbang, Sesuai dengan porsi. oh dewasa banget, tangan sesuai dengan porsinya. Ya kalau setara berarti harus sama. Apakah gaji dosen Pancabudi ini semua sama? Tidak. Ya, apakah uang jajan kamu sama abang dan adik kakak sama? Enggak. Berarti apa? Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau semua warga negara Indonesia seperti kamu kak, maka aman Indonesia. Paham dia porsinya apa? Oke. Nah, coba ulangi lagi pertanyaannya. Tapi bayar? Oh bayar berapa? 50.000. Gini, diminta bayar atau kakak kasih bayar? Diminta. Diminta juga ya, bukan kita memberi ya? Dengan alasan biar cepat selesai. Oh gitu. Dengan alasan biar cepat selesai. Ini mau ini sebenarnya ya, memang harus kita tindak lanjuti. Jadi sebenarnya alhamdulillah saat ini pemerintah dalam kebijakan apapun memberi izin tidak ada uang, tidak ada memberikan uang, termasuk membuat KTP. Sebenarnya gratis, tetapi memang kita nggak tahu
kehilangan kepolisian, saya tanya bayar ini Bu? Enggak bayar. Makanya kesimpulannya warga negara Indonesia harus cerdas. Kasih tahu kenapa bisa bayar, mana bentuknya, ya mintalah kwitansi dan segala macam. Karena semuanya itu tidak ada. Oke ya. Nanti banyak waktu boleh kirim pertanyaan-pertanyaan ke WA group kita atau ke email Ibu pun boleh, mana atau ada pertanyaan yang rahasia yang malu diungkapkan. Nah ini ada kesimpulan ini ya, perizinan adalah instrumen hukum dan lain sebagainya ya, izin persetujuan pemerintah terhadap suatu kegiatan, perizinan melalui unsur kewenangan pemerintah. Nah ini yang paling kalian suka adalah tugas. Tugas ya, ini diskusikan bersama kelompok kemarin, boleh kita pakai lagi boleh ya. Diskusikan bersama kelompok menggunakan dasar hukum yang tepat sebagai dasar analisis kasus berikut. Dengan sebuah perusahaan membuka usaha pengelolaan limbah tanpa memiliki izin. Nah, diskusikan mengapa izin diperlukan, apa fungsi perizinan, akibat hukumnya bagaimana, bagaimana kewenangan pemerintah. Ini nanti didiskusikan berkelompok. Baju merah, oh kelompok berapa sayang? Dua. Oke, mana teman kelompokmu? Ini si cantik ini. Nah, beruntung lah, pintar ya. Oke, nanti kita diskusikan minggu depan dan semua dengan PPT yang baik. Ya, oke. Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih luar biasa untuk mahasiswa hebat Universitas Pembangunan Pajabudi. Tepuk tangan untuk semuanya. Salam hangat dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan dan tentu ketemu terus di setiap semester supaya semakin ada chemistry, ya, dan semakin ada rasa keikatan persaudaraan. Mohon maaf jika ada hal yang Ibu sampaikan tadi tidak berkenan, salah, kemudian jika ada canda berlebihan dan lain sebagainya, mohon maaf ya. Ibu akhiri tutup, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi salah satu bukti komitmen saya menjalankan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.